Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul On the Line yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan sebuah penipuan dan kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab melalui peretasan informasi pribadi korbannya atau dalam kata lain phishing voice. Nah, bagaimanakah keseruannya jika korbannya adalah seorang mantan polisi bagian cybercrime nih? Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana kota Busan di mana seorang mantan polisi bernama Han bekerja sebagai kepala tim operasi di lokasi konstruksi. Dengan semangat kerja kerasnya, ia mendapatkan bonus liburan dan kenaikan gaji dari Direktur Yon. 지금처럼만 해. Di sela-sela kesibukannya, ia tak lupa menghubungi istrinya yang bernama Mien sekaligus menyampaikan rencana bulan madu mereka. Han sempat menegur salah satu anak buahnya agar memakai helm pelindung. Saat itu terjadi insiden tak terduga. Semua orang panik terlebih adanya gangguan sinyal. Han segera menolong rekannya itu. Di sisi lain, Mien mendapat telepon yang mengaku sebagai pengacara dan polisi mengatakan bahwa suaminya dituduh lalai hingga menyebabkan kematian. Tanpa pikir panjang, ia mengirimkan uang tebusan demi keringanan hukuman suaminya. Setelah mengetahui suaminya tidak apa-apa, ia segera berlari menuju bank, namun sayang, uang yang senilai $60.000 sudah ludes entah kemana, gara-gara phishing voice. Phishing voice adalah jenis penipuan melalui panggilan telepon dengan menyamar sebagai orang-orang tertentu untuk mendapatkan informasi pribadi agar mereka dapat mengelabui, merentas, bahkan memeras uang korbannya. Di kota Busan sendiri tercatat sudah lebih dari $500 juta kerugian akibat kejahatan phishing voice dan terus meningkat dalam kurun waktu 1 tahun terakhir menurut Kejaksaan Agung. Kejahatan sejatinya merenggut banyak hal dalam hidup korbannya. Itulah yang membuat Direktur Yon memilih bunuh diri karena kerugian besar yang dialami. Karyawan lain juga meluapkan emosinya mengingat uang yang selama ini ia tabung untuk berobat putrinya kini raib dalam sekejap. Han menilai bahwa semua ini adalah organisasi penipuan besar. Ia kemudian memutuskan untuk melacak organisasi tersebut. Terlihat dari CCTV, ada orang asing yang sebelumnya ditegur memiliki tato di leher. Menurut informasi, pria itu bernama Jung Hae-ji yang bekerja di perusahaan travel. 야, 이거 뭐 두세 번 돌려도 아무 문제 없다. Han menangkap Jung Hae-ji dan mendapatkan satu nama yaitu Park Dae-rim. Namun pihak kepolisian enggan melakukan penyelidikan lebih lanjut dikarenakan organisasi ini melakukan transaksi tunai dan rekening sekali pakai sehingga sulit untuk menemukan jejak digital. Han kemudian bekerja sama dengan seorang hacker wanita bernama Kang Sil. Selama pelacakan, semua bukti-bukti scammer merujuk pada sebuah organisasi besar di mana pusat kantornya berada di Cina. 이게 놈들이 쓰는 번호 변작 프로그램인데 Terlihat Park Dae-rim sedang berbincang dengan CEO perusahaan yang akan menyerahkan 2.000 data pribadi pelamar kerjanya. Di waktu yang sama, pihak kepolisian menyerbu markas itu. Namun, Han menyelamatkan Park Dae-rim demi mendapatkan informasi. Ia diberikan kartu pengenal jika ingin bertemu dengan pemimpin pusat bernama Seon. Dengan bantuan Kang Sil, ia dibuatkan dokumen penting dan identitas palsu. Sebelum pergi, ia berjanji akan membunuh pengacara Kim Yuso yang sudah menipu rekan dan keluarganya. 죽일 거야. Singkat cerita, Han pun tiba di Cina. Ia lalu menemui Seon dengan menyamar sebagai salah satu anggota call center phishing voice.
Ternyata, Seon adalah seorang direktur yang akan mengawasi dengan ketat para pegawai call center dan tak segan-segan untuk membunuh pegawai yang melanggar aturan. Han terkejut dengan pendekatan sistematis dan skala phishing voice yang begitu besar. Tidak ingin hal itu menjerat lebih banyak korban, ia memutuskan sambungan telepon saat sedang melakukan transaksi penipuan. Alhasil, ia pun mendapatkan teguran. 전부 모니터링되고 있어. Di sisi lain, pihak kepolisian menemukan mobil dan kantor Park Dae-rim. Semua perangkat yang digunakan untuk kejahatan penipuan dimatikan. Kegagalan sinyal itu sampai pada kantor pusat dan seluruh aktivitas dihentikan sementara. 작업 중지! 30분간 휴식. Direktur Seon mendapatkan telepon dari pengendali bisnis phishing voice bernama Direktur Huang agar permasalahan itu segera diatasi, kalau perlu dibuatkan kantor baru. Ia juga mengomentari kinerja Direktur Seon yang lamban dalam mengatasi masalah hingga menyebabkan kerugian. 어제 수입이 왜 이래? 뉴스에서 다룬 Han kemudian bertemu dengan kepala tim perencanaan yang bekerja sebagai desainer model penipuan phishing voice bernama Pro Kwak. Han mengaku bangkrut dalam bisnis narkoba dan sangat membutuhkan pekerjaan itu agar bisa membayar hutangnya. Pegawai nomor 46 menyampaikan bahwa pusat operasi pengelola keuangan, data pribadi dan telepon palsu berada di lantai 4, ruang yang sangat rahasia dan hanya bisa diakses Direktur Seon. Direktur Huang menyampaikan agar proyek Daichi segera dilaksanakan dan membersihkan pegawai yang mencurigakan. Pro Kwak sedikit kesal karena sebenarnya ia berniat mencuri uang tersebut dan menipu Direktur Huang. Di samping itu, hubungannya dengan Direktur Seon juga tidak begitu baik. Han yang dicurigai pun kembali diinterogasi. Mengingat organisasi ini hidup dari penderitaan orang lain, Pro Kwak menyampaikan agar Han bisa mengendalikan amarah dan rasa balas dendamnya jika masih ingin bekerja di call center. Kemudian menjanggal pintu menggunakan bola golf. Malam harinya, Han memanjat lift menuju ruangan Direktur Seon. Di sana, Direktur Seon akan melakukan transaksi uang senilai 25 juta dolar yang akan dilakukan di kota Busan. Han membocorkan rencana itu pada Kang Shil dan pihak kepolisian. 위안화로 줘도 되지. 돈 대신 잘. Sementara itu, Han berusaha kabur dan bersembunyi di WC. Setelah ditemukan, ia dipukuli berkali-kali lalu dikurung di sebuah ruangan. Pagi itu, Pro Kwak mengumumkan akan menjalankan proyek yang sangat luar biasa, yaitu proyek Daichi yang akan meraup untung berjuta-juta kali lipat. Dengan target 2000 data pribadi pelamar kerja dari berbagai perusahaan dan akan dilakukan secara bertahap. Terlihat semua pegawai sangat antusias dengan proyek tersebut. Satu demi satu para korban berhasil ditipu dengan sempurna. Dalam waktu singkat, jutaan dolar sudah terkumpul dan akan segera dicairkan. Han sendiri menyadari tugasnya dalam menangkap pelaku kejahatan phishing voice begitu berat. Terlebih, ia akan menjadi jalan untuk mengembalikan semua uang korban yang sudah ditipu. Di sisi lain, Kang Shil bersama rekannya menuju lokasi transaksi penukaran mata uang sesuai informasi yang dikirimkan Han sebelumnya. Namun, sesampainya di sana, Kang Shil tidak sendirian. Ada orang lain dengan dokumen yang sama. Alhasil, ia pun ditangkap. 있어라. 남자 새끼가 까워도 없냐? Di saat yang sama, pihak kepolisian datang menangkap orang-orang itu dan mengamankan uang senilai 25 juta dolar tersebut. Kembali kepada Han yang dibantu melarikan diri oleh pegawai nomor 46, ia lalu menelusuri lorong kamar kemudian mematikan arus listrik. Sementara, Direktur Seon mendapat laporan mengenai kegagalan transaksi pertukaran mata uang dan pegawai nomor 71 atas nama Han menghilang. Han akhirnya mengetahui bahwa yang menyamar sebagai pengacara Kim Yuso untuk menipu keluarga dan rekannya adalah Pro Kwak sendiri.
Di waktu yang sama, Direktur Seon mengetahui kalau Pro Kwak ingin menyingkirkannya. Mereka pun berkelahi sementara Han melarikan diri. Namun, akhirnya Direktur Seon berhasil dibunuh dengan bantuan asisten Pro Kwak. Sementara itu, Han berusaha naik ke atap gedung agar bisa mengirimkan titik lokasi pada kepolisian, namun saat itu ia ditangkap. Ia pun dipaksa mengakui perbuatannya pada Direktur Huang dengan ancaman istrinya akan dibunuh. Dengan terpaksa, ia mengaku telah membunuh Direktur Seon. Pihak kepolisian akhirnya mengetahui lokasi kejahatan tersebut. Terlihat semua pegawai sangat panik dan keadaan pun menjadi kacau. Dengan sigap, para personil kepolisian mengamankan satu persatu pegawai call center, namun keberadaan Han tidak ditemukan. Terlihat Pro Kwak berusaha untuk kabur, namun Han tidak membiarkannya pergi. Mereka kemudian berkelahi dan Pro Kwak berhasil dikalahkan. Setelah mendengar suara tembakan dari atap gedung, polisi segera datang dan menangkap Pro Kwak. Ternyata Han tidak membunuhnya, entah apa alasannya. Terlihat Direktur Huang, otak di balik semua kejahatan ini, ditelepon pihak kepolisian dan akhirnya ditangkap. Dalam jumpa pers, pihak kepolisian menyampaikan keberhasilannya dalam membekuk organisasi penipuan tersebut dan mengembalikan semua uang korbannya yang telah dicuri. Ia pun menyampaikan agar selalu berhati-hati dan tidak memberikan informasi pribadi kepada orang asing. Pihaknya juga akan terus berusaha untuk menangkap pelaku-pelaku scammer ini. Terlihat Han mengunjungi istrinya yang berada di rumah sakit. Meski wajahnya penuh luka, namun ia sangat bahagia. 3 bulan kemudian, ia mendapatkan medali penghargaan dari kepolisian atas kinerjanya yang luar biasa dan film pun selesai. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah dengan informasi pribadi, apalagi kita hidup di tengah kecanggihan teknologi yang bisa diakses di seluruh dunia. Maka dari itu, perlu kesadaran memilih apa yang seharusnya kita upload di media sosial agar tidak menjadi korban kejahatan. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai ketemu di video selanjutnya.